Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita masuk kepada materi terakhir, yaitu surat penagihan. Transaksi bisnis yang berlangsung hampir tiap hari, di mana-mana tidaklah selalu cash dalam pembayarannya. Pembayaran secara kredit sangat lazim dilakukan dalam jual beli barang atau jasa. Sistem pembayaran secara kredit menyebabkan adanya pihak-pihak yang berhutang, debitur, dan pihak yang mempunyai piutang atau kreditur. Jual beli secara kredit dapat terjadi karena kedua belah pihak, yaitu kreditur dan debitur, sama-sama mempunyai kepentingan. Dengan penjualan secara kredit, mungkin omset meningkat. Di pihak lain, pembeli pun merasa ringan dalam cara pembayarannya. Demikianlah utang piutang pun terjadi. Dalam pembayarannya, pembayaran utang dari debitur kepada kreditur sering tertunda atau tidak tepat waktu karena beberapa sebab. Bila hal itu terjadi, kreditur akan melakukan penagihan. Dan bila melakukan penagihannya melalui suratnya disebut surat penagihan. Dengan makin memasyarakatnya jual beli secara kredit, peranan surat penagihan di dalam korespondensi bisnis semakin menjadi penting. Apa itu surat penagihan dan penjelasan lanjutannya? Silakan simak materi berikut ini. Surat penagihan adalah surat yang berisi permintaan atau peringatan dari kreditur kepada debitur agar debitur membayar utangnya. Pengiriman surat penagihan dilakukan oleh kreditur bila debiturnya tidak membayar utangnya pada tanggal jatuh tempo tanpa memberitahukan penangguhan pembayaran. Kalau debiturnya itu memberikan informasi bahwa pembayarannya akan terlambat, biasanya tidak dikirimkan dulu surat ini, gitu ya. Nah, penulisan surat penagihan hendaknya dilakukan dengan hati-hati dan bijaksana, sebab debitur yang tidak atau belum membayar utangnya mungkin karena tidak sengaja, mungkin lupa, atau dalam keadaan kesulitan keuangan. Dalam gaya penyampaiannya, surat penagihan hendaknya memperhatikan maksud yang pasti, tetapi dengan tindakan yang hati-hati, ramah, dan sopan untuk mendapat hasil penagihan tanpa merusak hubungan baik. Tujuan penagihan bukan semata-mata mendapatkan uang, melainkan juga untuk mempertahankan hubungan baik dengan pihak debitur. Pokok-pokok yang dikemukakan dalam surat penagihan adalah: yang pertama, menyebutkan tanggal transaksi dan nomor faktur penjualan yang sudah berlalu. Kemudian yang kedua adalah menyebutkan tanggal jatuh tempo dan sudah berapa lama tanggal tersebut berlalu. Yang ketiga, menyebutkan besarnya tunggakan yang harus dibayar oleh debitur. Yang keempat, menyebutkan cara pengiriman uang atau cara pembayaran yang diinginkan oleh kreditur. Yang terakhir adalah menyebutkan hal lain yang perlu, seperti teguran, peringatan, atau ancaman bila perlu. Ancaman akan melapor ke bank yang mengeluarkan referensi atau akan mengadu ke kantor pengadilan sesuai dengan sifat dan tahap penagihannya. Seandainya tagihan melalui bank sudah dilaksanakan dan ternyata dana debitur kurang atau gironya kosong, debitur akan mendapat teguran dari bank. Bila hal ini berlangsung sampai dengan 3 kali, rekening debitur dapat dibekukan oleh bank. Hal ini jelas sangat merugikan debitur karena yang pertama, hilangnya kesempatan untuk memperoleh referensi bank. Yang kedua, hilangnya kesempatan untuk mendapatkan kredit dari bank. Yang ketiga, nama debitur akan dicatat dalam daftar hitam atau blacklist dan disebarkan ke bank-bank lainnya. Nah, setelah ditagih 3 kali secara langsung dan sekalipun melalui bank, tapi debitur belum juga bayar, kreditur dapat membuat surat penagihan yang keempat, yang isinya berupa ancaman. Ancaman akan mengadukan debitur ke pengadilan. Seandainya ancaman ini benar-benar dilakukan, debitur dapat mengalami risiko kerugian, yaitu kerugiannya yang pertama, barang yang dijadikan jaminan dapat disita oleh pengadilan walaupun perkara belum selesai. Yang kedua, bila yang dipinjamkan berupa perusahaan atau tanah,
pihak pengadilan dapat melakukan penyegelan terhadap barang jaminan itu. Yang ketiga, bila debitur kalah dalam perkara, ia akan dibebani ongkos perkara. Yang keempat, bila debitur tidak dapat membayar, ia dapat diancam hukuman kurungan. Akibat yang akan dipikul oleh debitur bila tidak membayar utangnya setelah diberi peringatan ketiga tentulah sangat berat. Jika debitur tidak juga melakukan pembayaran, kreditur tentu akan melaksanakan ancamannya, yaitu mengadukan ke pengadilan. Pengajuan diajukan dengan cara membuat surat yang disebut surat gugatan. Surat gugatan tidak dibicarakan di dalam materi ini karena berada di luar lingkup kegiatan bisnis rutin. Berikut ini bisa dilihat contoh dari surat penagihan pertama. Ya, perihalnya pembayaran faktur ada nomornya. Kemudian sesuai dengan catatan kami, ternyata saudara belum melunasi faktur kami nomor sekian, tanggal sekian, sebesar Rp17.500.000 yang seharusnya sudah dibayarkan pembayarannya tanggal 1 Agustus 99. Mengingat waktu pembayaran sudah lewat 2 minggu, besar harapan kami agar saudara membayar faktur tersebut melalui BRI Cabang Bandung seperti yang saudara janjikan. Nah, ini yang pertama. Isinya belum ada ancaman, masih baik-baik saja ya. Kita lihat nanti yang kedua dan ketiga. Nah, surat penagihan yang kedua intinya adalah mengulang yang pertama. Jadi kita langsung ke isi ya. Kita lihat di sini isinya sangat singkat. Untuk kedua kalinya kami kirimkan surat kepada saudara dengan maksud mengingatkan bahwa saudara berkewajiban melunasi faktur tersebut di atas sebesar Rp17.500.000 yang telah jatuh temponya. Langsung penutupnya. Nah, kalau kita lihat yang ketiga sudah ada tambahan, dan di situ ada sedikit penekanan ya. Kita lihat langsung ke paragraf kedua. Kita lihat paragraf pertama. Di situ isinya telah dua kali kami mengirim surat kepada saudara masing-masing nomor 81 dan 92, tetapi sangat kami sesalkan kedua surat itu tidak mendapat tanggapan sebagaimana mestinya. Seperti diketahui, pembayaran yang saudara janjikan untuk faktur tersebut sudah lewat 2 bulan. Oleh karena itu, dengan ini kami beritahukan jika sampai tanggal 28 November, saudara belum melakukan pembayaran, kami akan menyerahkan penagihan kepada bank. Jadi nanti bank yang akan menagih ya. Terus kemudian langsung penutup. Nanti kita lihat yang keempat bagaimana. Ini adalah contoh surat penagihan yang keempat. Di sini isi pertama seperti penagihan ketiga ya. Telah beberapa kali kami mengirimkan surat penagihan kepada saudara mengenai pembayaran faktur tersebut di atas sebesar sekian. Dan terakhir kami menyerahkan penagihan kepada bank, tapi saudara tetap belum melunasinya. Mengingat tunggakan itu sudah lebih dari 3 bulan dan kami rasa waktu tersebut sudah cukup lama, maka untuk ketiga kalinya kami ingatkan agar saudara segera mengusahakan pelunasannya. Kami memberikan kebijaksanaan yang terakhir kepada saudara untuk melunasi pembayaran faktur itu sampai akhir bulan ini. Apabila sampai waktu tersebut masih belum melunasinya, terpaksa persoalan kami serahkan kepada Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Timur untuk diperkarakan seperti yang telah kita sepakati dalam surat perjanjian jual beli. Di sini sudah ada ancamannya ya. Terima kasih sudah mendengarkan materinya. Jangan lupa disimak, kemudian latihan. Apabila tidak ada yang kurang paham bisa ditanyakan. Sampai di sini dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.